Rumah Amityville adalah salah satu ikon dalam dunia paranormal yang telah lama memikat imajinasi orang-orang. Terletak di Amityville, New York. Rumah ini menjadi terkenal karena sebuah kejadian mengerikan yang terjadi pada November 1974. Pada malam tersebut, dalam sebuah tragedi yang mengguncang Amerika, salah satu anggota keluarga DeVille mengakhiri hidup seluruh anggota keluarganya dengan senjata api. Namun, kisah mengerikan ini hanya menjadi permulaan dari legenda yang melingkupi rumah ini. Hai gengs, Tricana di sini akan ulas sebuah kasus mengerikan di mana setelah terjadinya peristiwa tragis itu, rumah Amityville menjadi sangat menakutkan. Bahkan, rumah itu disebut-sebut sebagai rumah terseram di Amerika Serikat. Setelah 1 tahun kejadian itu, keluarga baru menghuni rumah tersebut dan menyatakan jika mereka diganggu oleh roh jahat, mulai dari penampakan, kesurupan, sampai gangguan fisik terhadap mereka. Hingga pada akhirnya, mereka hanya sanggup bertahan selama 28 hari di rumah tersebut. Ingin tahu kisahnya? Mari kita simak bersama. Catatan paling awal menyatakan jika dahulu rumah Amityville adalah sebuah lahan pertanian milik keluarga asal Irlandia bernama Annie Ireland. Lalu pada 14 Januari 1924, lahan tersebut dijual kepada John dan Catherine Moynihan dan mulai membangun sebuah rumah mewah berarsitektur Belanda yang mana rumah tersebut adalah rumah yang kita ketahui saat ini. Setelah John dan Catherine meninggal dunia, rumah tersebut diwariskan kepada putri mereka yang bernama Ellen Moynihan. Ellen menghuni rumah tersebut selama 36 tahun dan pada tahun 1960, Ellen menjual rumah tersebut kepada John dan Mary Riley. Namun mereka tidak menetap lama karena mereka mempunyai masalah perkawinan sehingga mereka harus bercerai dan terpaksa menjual kembali rumah tersebut. Perlu diketahui, jika rumah tersebut tidak pernah memiliki masalah, di mana teror supranatural, penampakan hantu, dan hal-hal aneh tidak pernah dilaporkan oleh keluarga yang pernah menetap di sana. Sampai akhirnya, pada tahun 1965, keluarga tersebut dihuni oleh keluarga DeVille. Keluarga DeVille menghuni rumah tersebut pada tahun 1965. Keluarga ini terdiri dari ayah bernama Ronald Joseph DeVille atau Big Ronnie, ibu Louise Mary, dan kelima anaknya bernama Ronald Joseph Jr. atau Ron DeVille, Fajar Teresa DeVille atau Dawn, Alison Louise DeVille, Mark Gregory DeVille, dan Johannes Medius atau John DeVille. Menurut informasi, Big Ronnie atau sang ayah memiliki kepribadian yang temperamental atau mudah marah, sehingga mengakibatkan pelecehan verbal dan fisik terhadap kelima anaknya, terutama kepada putra pertamanya yaitu Ronald Jr. atau Ron, yang mana kala itu saudara laki-laki Louis bernama Michael Bignett bersaksi jika dia menyaksikan Ron dianiaya sejak umur 2 tahun. Jadi pada intinya, keluarga DeVille bukanlah keluarga yang harmonis. Pada November 1974, pukul 18.30, di mana Ronald Jr. atau Ron yang sudah berusia 23 tahun dengan panik masuk ke sebuah bar bernama Henry's Bar. Di sana, dia mengungkapkan kepada orang-orang jika ada seseorang di rumahnya dan menembak seluruh keluarganya. Tolong saya pikir orang tua saya telah tertembak. Begitulah pengakuan Ron, yang saat itu benar-benar terlihat sangat shock. Mendengar pernyataan itu, kemudian Ron beserta teman terdekatnya dan beberapa orang segera menuju ke kediaman Ron. Di sana, mereka melihat keluarga DeVille terbaring tertelungkup di tempat tidur mereka dan dinyatakan tewas.
Lalu, salah satu teman Ron menelpon polisi untuk menangani lebih lanjut tentang kasus ini. Sesampainya polisi di tempat kejadian, mereka mulai menginterogasi Ron. Karena Ronlah satu-satunya orang yang tersisa dari insiden tersebut. Ron mengklaim jika penghilangan nyawa terhadap keluarganya ini dilakukan oleh seorang penyusup yang tak dikenal, yang jelas mempunyai masalah pribadi dengan ibu dan ayahnya di masa lalu. Karena menurut informasi yang aku dapatkan, saudara laki-laki Bigroni merupakan anggota keluarga Genovese, yaitu organisasi kriminal yang dikenal sebagai keluarga Genovese, yaitu salah satu keluarga mafia terkemuka di Amerika Serikat, termasuk ibunya Ron, yaitu Louis, yang ayahnya adalah anggota Genovese juga. Kayak semacam Yakuza gitu kan kayaknya ya. Karena leluhur keluarga DeVeo ini berkecimpung di dunia kriminal, mungkin saja itu adalah ulah dari keluarga Genovese yang mempunyai dendam lama terhadap keluarga DeVeo dan menyewa seorang pembunuh bayaran untuk menghabisi mereka. Begitulah pengakuan dari Ron DeVeo kala itu. Lah terus, kan lo juga keturunan DeVeo, bukan keturunan Haji Yahya. Iya. Tapi di sini polisi menaruh kecurigaan terhadap Ron karena cara bicaranya Ron yang aneh dan terlihat panik. Kemudian, polisi terus menekan Ron dengan pertanyaan seputar kejadian di malam itu. Dan akhirnya, di keesokan harinya, Ron mengaku jika dialah yang menghabisi keluarganya. Pada tanggal 15 November 1974, Ron DeVeo ditangkap dan dilakukan penyelidikan lanjutan. Saat diinterogasi, pihak kepolisian tidak pernah tahu pasti apa motif dari penghilangan nyawa tersebut. Karena Ron tidak pernah mengatakan dengan konsisten apa penyebab dia mengkill keluarganya. Dia selalu merubah ceritanya, namun dari semua alasannya, ada satu yang membuat pihak kepolisian bahkan semua orang tercengang. Dia mengklaim bahwa di rumah tersebut selalu terdengar suara-suara gaib yang menghantuinya. Sampai pada suatu saat, dia mendengar suara misterius yang memerintahkan Ron untuk membunuh seluruh keluarganya tanpa sisa. Dia mengaku di malam itu, dia melihat sosok hitam misterius berdiri di depan kamar tidurnya dan berbisik dengan lirih ke telinga kanannya. Kyoto, habisi mereka. Sosok itu terus-menerus berbisik kepada Ron, hingga akhirnya entah mengapa Ron langsung mengambil senapan kaliber Marlin 35 milik ayahnya yang disimpan di lemari. Dan saat itu juga, dia melepaskan pelurunya kepada kedua orang tua dan adik-adiknya yang sedang tertidur pulas di kamar mereka. Namun di sini ada sesuatu yang aneh. Ketika insiden tersebut, orang tua dan keempat adiknya Ron dalam keadaan tertidur pulas dengan posisi yang sama, yaitu tertelungkup dengan wajah menghadap ke bantal mereka. Bagaimana mungkin? Yang namanya orang tidur pastilah berubah posisi. Ada yang terlentang, miring kanan kiri. Tapi keenam orang tersebut posisinya sama, yaitu tertelungkup dengan wajah menghadap bantal. Polisi pun bertanya, Ron, sebelum kamu menembak, apakah kamu memberikan obat bius kepada mereka sehingga kamu bisa merubah posisi tidur mereka? Jawaban Ron, tidak. Lalu, apakah kamu benar-benar melihat sosok itu dan dia berbisik kepadamu? Jawaban Ron, ya. Di sini polisi mengira jika Ron telah berbohong, berdelusi, bahkan mengira Ron terkena gangguan jiwa. Sampai pada akhirnya, pihak kepolisian menerapkan sebuah alat pendeteksi kebohongan. Yang kala itu, polisi terus menanyakan perihal yang sama mengenai sosok misterius di rumah Ron. Dan ternyata Ron tidak berbohong. Dia mengatakan dengan yang sebenar-benarnya. Selain dari itu, polisi mendatangkan seorang psikiater untuk memeriksa kejiwaan Ron. Alhasil, Ron sama sekali tidak menderita gangguan jiwa.
dia normal, gengs. Lalu Ron mengatakan kepada polisi, entah mengapa, setelah saya mulai, saya tidak bisa berhenti. Pada tanggal 18 Desember 1975, belum genap setahun rumah itu kosong, keluarga Lutz membeli properti tersebut dengan harga 80.000 US dollar. Harga yang cukup murah karena keluarga tersebut sudah mendapatkan rumah beserta furnitur lengkap, ditambah dengan kolam renang dan garasi untuk menyimpan kapal kecil. Keluarga Lutz yang terdiri dari George Lutz, Kathy Lutz, dan ketiga anaknya bernama Daniel, Christopher, dan Melissa mengetahui jika di rumah tersebut pernah terjadi suatu yang mengerikan. Namun mereka mengklaim bahwa kejadian tersebut tidak akan mengganggu mereka. Pada awal kepindahan, mereka sempat mendatangkan seorang pendeta untuk melakukan semacam ritual pembersihan di rumah Amityville. Pendeta tersebut mulai menghampiri setiap sudut rumah, sampai pada akhirnya pendeta tersebut berlari pergi sesaat masuk ke dalam bekas kamar Ron. Jadi setelah dia masuk ke kamar Ron, dia langsung kabur, pergi gitu. Setelah ditanya-tanya, dia mengaku jika di sana dia melihat sosok bayangan hitam yang berbisik ke telinga kanannya. Keluar dari sini. Menurut Kathy, itu adalah suatu permulaan yang sangat mengerikan. Ditambah lagi sejak kejadian itu, keluarga Lutz terus merasakan kejadian-kejadian aneh selama di rumah tersebut. Kathy mulai merasa aneh ketika George suaminya spontan bertingkah aneh. Di mana Kathy yang mengenal suaminya berkepribadian lembut, penyayang dan ceria, saat itu menjadi kasar dan pemalas. Seakan-akan dia berubah menjadi sosok Ron. Tidak hanya itu, George selalu terbangun pada pukul 3:15 dini hari. Awalnya, hal itu sama sekali tidak diindahkan George. Hingga George mengalami hal-hal janggal lainnya, lalu dia pun tersadar bahwa itu adalah sebuah aktivitas paranormal. Pada malam pertama sejak mereka pindah saja, George sudah merasakan keanehan di rumah itu. Pada saat dia tertidur, itu kira-kira pertengahan malam, ada yang memainkan pintu kamarnya, terbuka dan menutup dengan sendirinya. Tapi setelah dia periksa, tidak ada siapapun di sana. Belum lagi Kathy yang menemukan ribuan lalat di dapurnya. 10-20 lalat itu hal yang wajar. Tapi ini banyak sekali, gengs. Ratusan bahkan sampai ribuan, dia bilang. Berkerumun dan entah apa yang mereka cari. Kathy sempat menyemprotkan cairan anti serangga, sekejap hilang, dan entah mengapa lalat-lalat itu kembali lagi. Hal yang paling menakutkan, di mana itu terjadi kepada anak bungsu mereka yang bernama Melissa. Di suatu malam, Melissa enggan untuk tertidur, jadi dia tetap terjaga gitu. Dan setelah George dan Kathy menanyakan perihal itu, Melissa menjawab jika dia ingin bermain dengan teman barunya yang bernama Jody. Lalu orang tua Melissa ini kan bingung kan, di rumah ini gak ada loh yang namanya Jody. Who is Jody? Siapa itu Jody? Lalu Melissa menjawab, dia adalah anak kecil yang sedang meringkuk tidur di dalam lemari. Melissa juga berkata, jika dia memiliki wajah pucat dengan mata menyala. Sempat mengira jika Melissa memiliki teman hayalan atau sedang berimajinasi. Karena anak-anak ya memang punya imajinasi yang tinggi kan ya. Tapi mengapa baru kali ini, sementara di rumah lama mereka, Melissa tidak pernah berimajinasi bahkan punya teman hayalan. Di situ, Kathy berasumsi jika itu adalah arwah John DeVeo. Belum lagi kejadian Kathy yang mencium bau menyengat kayak semacam bau bangkai gitulah. Pas diperiksa itu gak ada apapun. Lalu keluar lendir berwarna hijau dari dinding. Suara anak kecil tertawa. Wanita menangis. Keran air yang dibuka ditutup. Bahkan dia sering melihat sosok bayangan hitam yang berdiri di depan kamarnya. Teror yang begitu mengerikan di rumah Amityville membuat keluarga Lutz hanya bertahan 28 hari dan segera pindah ke rumah ibunya Kathy di Babylon City. Ada satu fakta yang membuat kita semua
aneh ya, dimana pada saat George terbiasa terbangun di pukul 3:15, ternyata pada saat kejadian, Ron DeVeo menghabisi keluarganya di jam tersebut. Pada akhirnya, tahun 1977, kasus mengerikan yang terjadi di Amityville diangkat ke sebuah buku yang berjudul The Amityville Horror, karya Jane Anson. Lalu ada beberapa film horor yang terkait dengan rumah Amityville. Salah satunya adalah The Amityville Horror tahun 2005. Dan ini adalah remake dari film tahun 1979 dengan judul yang sama. Kemudian ada The Amityville The Awakening dan masih banyak lagi ya. Aku juga pernah nonton itu filmnya. Seru banget. Rumah Amityville dengan sejarah mengerikan dan ketenaran horornya tetap menjadi salah satu ikon dalam cerita-cerita paranormal dan horor. Meskipun kontroversi mengelilingi kebenaran dari peristiwa yang terjadi di sana, rumah ini tetap menjadi simbol ketegangan dan ketakutan. Kisah Amityville telah menginspirasi banyak karya fiksi dan film horor yang menghidupkan kembali ketakutan yang terkait dengan tempat tersebut, menjadikannya salah satu lokasi yang paling ikonik dalam budaya horor populer. Tris Chandra di sini. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe and see you in the next video. Bye.